Ya, inilah respon Menpora soal kabar PSSI yang mau naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Inilah 3 calon klub Ragnar Oratmangun usai dicoret dari FC Groningen, ada klub Indonesia. Yang terakhir, cerita Tom Hey sudah menunggu dihubungi PSSI sejak lama. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo merespon kabar PSSI yang akan menaturalisasi 2 pemain keturunan yang bernama Kevin Dix dan Ole Romeni. Ia menyebut sampai dengan saat ini kabar ini belum sampai kepadanya. Kabar PSSI yang katanya bakal menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni pertama kali muncul di sosial media. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Ropar yang mengabarkan hal tersebut setelah bertanya langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun PSSI lewat anggota Komite Eksekutif atau EXCO Arya Sinulinga menyebut belum ada proses apapun dari pihaknya soal Kevin Dix dan Ole Romeni. Begitupun dengan Dito menyebut pihaknya belum menerima informasi dari PSSI soal naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Kayaknya masih berproses di PSSI ya, nanti kita cek bagaimana, kata Dito. Ya, biasanya jika bicara naturalisasi pemain, PSSI akan berkoordinasi dengan Kemenpora. Nantinya Kemenpora akan membantu memberikan rekomendasi pilihan PSSI tersebut. Kayaknya masih dicek di PSSI, sambung politisi Partai Golkar tersebut. Ya, kalau benar, Kevin Dix dan Ole Romeni akan menjadi kekuatan baru sepak bola Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat di fase tersebut seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Iran. Lawan skuad Garuda baru diketahui setelah drawing pada 27 Juni 2024. Sementara itu mengupas 3 klub calon pelabuhan baru Ragnar Oratmangun usai dirinya dicoret dari komposisi pemain FC Groningen untuk musim 2024-2025. Di bursa transfer musim panas ini, Ragnar Oratmangun harus mendapati kenyataan pahit setelah klubnya FC Groningen memutuskan untuk mencoretnya. Keputusan itu diambil FC Groningen lewat sang manajer Art Lengeler yang menyebut bahwa ada 3 pemain yang akan ditendang dari klub tersebut. 3 pemain ini adalah Ragnar Oratmangun, Nordin Musampa, dan Liam van Gelderen. Ketiganya dicoret karena tak masuk rencana tim untuk musim depan. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, kata Art Lengeler dikutip dari media Belanda Voetbal International. Karena dicoret, Ragnar pun akan berstatus bebas transfer. Terlebih kontraknya bersama Groningen memang dipastikan berakhir per 30 Juni 2024 ini. Usai dicoret dan dilepas oleh FC Groningen, kira-kira klub mana saja yang akan menjadi pelabuhan Ragnar Oratmangun untuk musim depan? Dan inilah daftarnya. Yang pertama ada Fortuna Sittard. Ya, Ragnar Oratmangun bisa memutuskan bertahan di Fortuna Sittard pada musim depan, mengingat dirinya menjalani musim lalu bersama klub tersebut. Sebelumnya beredar kabar jika Fortuna Sittard enggan mempertahankannya, terlebih jika harus mempermanenkannya dari FC Groningen. Tapi dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, maka Fortuna Sittard akan memanfaatkan status itu untuk mengikatnya. Apalagi Ragnar Oratmangun selalu menjadi andalan pada musim lalu. Yang kedua ada Go Ahead Eagles. Karena berstatus bebas transfer, agen Ragnar bisa mencoba menjajakannya kepada klub lamanya seperti Go Ahead Eagles. Ragnar Oratmangun pernah membela Go Ahead Eagles selama 1 musim di 2021-2022 lalu dengan torehan 5 assist dari 38 laga. Jika bergabung bersama Go Ahead Eagles kembali, maka Ragnar Oratmangun otomatis akan kembali menjadi andalan, mengingat lini serang mantan klubnya itu tidak terlalu kreatif dan cukup tumpul pada musim lalu. Lalu yang ketiga ada Bali United. Nama Bali United bisa menjadi pelabuhan Ragnar selanjutnya setelah klub berjuluk Laskar Serdadu Tridatu itu mengaku tertarik dengan pemain keturunan timnas Indonesia. Apalagi Ragnar Oratmangun juga pernah kedapatan menonton langsung laga Bali United versus Borneo FC di Pulau Dewata. Karena akan berstatus bebas transfer, maka ada kemungkinan jika Bali United akan mengirimkan proposal kepada Ragnar Oratmangun jika dirinya tidak kunjung mendapatkan tawaran dari klub-klub Eropa.
Lain Ragnar, lain Tom Heye. Ya, Tom Heye menceritakan pengalaman pahitnya sebelum membela timnas Indonesia di mana dia menunggu dihubungi oleh PSSI sejak lama. Pengalaman pahitnya ini ia ceritakan ketika menjadi bintang tamu bersama Ivar Jenner di kanal YouTube Indosat Ooredoo Hutchinson. Pada video yang salah satunya dipandu oleh Justinus Laksana ini, Tom Heye menceritakan dia pernah membela timnas Belanda di semua level kelompok umur. Oh ya, saya pernah bermain di Belanda, kelompok umur, semua tim dari U15 sampai U21. Saya menang dengan tim U17, saya menang kejuaraan Eropa yaitu Euro U17 sebanyak 2 kali ya. Saya juga bermain di Piala Dunia U17, lalu saya bermain sampai ke tim U21. Kata gelandang berusia 29 tahun ini. Dengan rekam jejak tersebut, maka sejatinya Tom Heye bisa saja membela timnas Belanda senior ketimbang membela timnas Indonesia waktu itu. Mendapat pertanyaan seperti itu, Tom Heye mengungkapkan dia memahami kansnya untuk menembus timnas Belanda sudah tertutup, apalagi usianya sudah 29 tahun. Pemain berjuluk The Professor ini pun paham dia bisa saja membela timnas Indonesia, sehingga ia pun memutuskan untuk membela Panji Merah Putih. Namun keinginannya untuk membela timnas Indonesia sampai saat itu sempat terganjal karena dirinya tidak pernah dihubungi oleh pihak-pihak terkait. Ya sejujurnya kan saya sudah 29 tahun sekarang ya. Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia, tapi saya tidak pernah dihubungi dan saya tidak tahu apakah mungkin atau tidak, kata Tom Heye. Beruntungnya saat itu Tom dihubungi oleh Ferdi Bahrim dan kemudian jalannya untuk membela timnas Indonesia terbuka. Kemudian ada yang menghubungi saya, ya pertama kali saya bicara dengan Ferdi Bahrim juga untuk mencari tahu asal-usul saya. Tetapi ini kan asal-usul saya sudah jelas, jadi tidak masalah. Dan sejujurnya dari awal saya sangat antusias. Keluarga saya juga mereka bilang ini akan membuat semuanya bangga, jadi ya itu merupakan pilihan yang mudah, ungkapnya. Sebagai informasi, Tom Heye baru menuntaskan naturalisasinya pada Maret 2024 lalu di sela-sela agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Ragnar Oratmangun. Usai dinaturalisasi, gelandang yang membela SC Heerenveen langsung melakoni debut ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Di laga tersebut, Tom langsung mencetak 1 assist untuk gol Jay Itse sehingga timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 3-0. Dan sampai artikel ini dibuat pun, Tom Heye sudah tampil sebanyak 3 kali untuk timnas Indonesia dengan torehan 1 gol dan 1 assist.